Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you all today? Okay, I hope you all doing good. Before we start our today's topic, let's recite in basmalah together. Well, thank you. Okay, before we start, please all of you to fill the attendance list that has been uploaded in e-learning. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian semua diharapkan untuk mengisi absen yang sudah diupload pada e-learning. Okay, in this time, I really hope all of you to stay at home, stay healthy, stay enthusiastic in learning. Meskipun sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi global, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Okay, I wanna ask you, do you remember our last topic? What is about? Okay, before we start our lesson, I wanna ask you, do you remember our last material? What is about? Kalian masih ingat nggak apa materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin adalah tentang present continuous tense dan past continuous tense. Do you remember what is that? Kalian masih ingat nggak apa definisi dari present continuous tense dan past continuous tense? Oke, kita akan sedikit membahas materi sebelumnya. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, something that happening now. Dan past continuous tense adalah membahas tentang sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dan masih dibahas pada masa sekarang. Dalam present continuous tense itu menggunakan to be dan kemudian ditambahkan dengan verb in. Tetapi pada past continuous tense itu menggunakan to be, it, was, and were, dan kemudian menggunakan verb in. Okay, let's move on. In this topic, we are going to learn about present perfect tense. Do you know what is present perfect tense? Okay. Dalam bahasa Inggris ada beberapa tenses yang digunakan. Tetapi dalam pembelajaran hari ini kita akan fokus pada present perfect tense. Sebelum kita membahas lebih detail apa itu present perfect tense, I'm going to tell you the purpose of this study. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami apa itu present perfect tense serta rumus-rumusnya dan mengenal teks-teks pendek dan sederhana tentang beberapa kejadian dengan menggunakan present perfect tense. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan present perfect tense seperti kata sambung since, for, kata petunjuk waktu, dan contoh kalimat present perfect tense. Next. So, the definition of present perfect tense. Present perfect tense merupakan suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut efeknya pada masa sekarang. Menggunakan waktu tertentu di masa lalu. Kemudian lebih singkatnya, tenses ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi keterangan waktu di sini seperti yesterday, last year, dan lain sebagainya. And the next, the function of present perfect tense. Fungsi dari present perfect tense yaitu ada 4. Yang pertama yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian, tindakan yang baru saja terjadi sehingga hasilnya itu hasil atau akibatnya tindakan tersebut masih dapat dilihat hingga saat sedang dibicarakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti I have opened the door. Saya telah membuka pintu.
door and now I can't open it. Dia telah mengunci pintu itu dan sekarang aku tidak bisa membukanya. The next relate function menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi, tetapi waktu terjadinya peristiwa itu masih belum habis atau masih berlanjut, tetapi sudah terjadi. Pada saat dibicarakannya masih dalam bulan yang dimaksud atau tahun yang dimaksud. Contohnya seperti she has written 2 novels this month. Dia telah menulis 2 novel bulan ini. Jadi kegiatannya masih berlangsung, tetapi telah terjadi dalam waktu yang lalu atau bisa jadi sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Ya, and the last function untuk menyatakan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak tertentu seperti sekarang. Pada umumnya, bentuk kalimat ini sering diikuti oleh kata before, sebelum, already, sudah, ever, pernah, never, tidak pernah, dan again, lagi. Contohnya yaitu you have never been here. Kamu tidak pernah ke sini. Sampai di sini, semoga kalian dapat mengerti. And the next, rumus present perfect tense. We are going to discuss the form of present perfect tense. Next, first, present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verbs have. Auxiliary verb ini bisa dikatakan dengan to be. Menggunakan to be-nya itu has dan have. Perbedaannya yaitu tenses yang sudah kita bahas pada minggu kemarin itu menggunakan to be yang pertama atau auxiliary verb yang pertama seperti am, are, is, dan yang pada past continuous tense itu menggunakan to be yang kedua atau auxiliary verb yang kedua yaitu was and were. Dan pada tenses kali ini, present perfect tense ini, kita menggunakan auxiliary verb has dan have. Kemudian menggunakan past participle atau verb 3. Have digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Kemudian has digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian past participle dibentuk dengan mendapatkan akhiran ed, en, d, t, dan n. Atau biasa kita sebut dengan menggunakan verb 3. Jadi pada materi selanjutnya tentang present continuous tense itu kita menggunakan verb ing, yaitu verb yang pertama ditambahkan dengan kata ing. Contohnya read. Read kan merupakan verb pertama. Kemudian karena itu merupakan present continuous tense, maka ditambahkan dengan kata ing menjadi reading. Dan pada tense kali ini, present perfect tense ini kita menggunakan past participle yang ketiga atau verb 3 yang akhirannya itu kita tambahkan kata ed, en, dan lain sebagainya. Contohnya itu kata it. It itu merupakan verb pertama, kemudian menjadi bagaimana untuk menjadi past participle atau menjadikan verb ketiga yaitu dengan mengubah verb pertama yaitu dari kata it menjadi kata eaten. Seperti itu. Kemudian lanjut. Okay, here are the form of present perfect tense. Sama seperti tense sebelumnya, kita terdapat kalimat positif atau bentuk positif, kemudian terdapat bentuk negatif dan bentuk interrogatif atau kata tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus auxiliary verb atau to be, have, dan has, kemudian ditambahkan dengan past participle atau verb 3. Contohnya seperti I have read the book, he has left. Kemudian pada bentuk negatif
Jangan lupa selalu ingat bahwa dalam bentuk negatif itu setelah to be kita tambahkan kata not dan kemudian ditambahkan dengan verb 3. Contohnya, I have not read the book, or he hasn't, or he has not left. Dan pada kalimat interrogatif, contoh rumusnya yaitu auxiliary verb itu di depan, terletak di depan, atau to be terletak di depan. Have or has, kemudian baru kita tambahkan subjek, kemudian baru tambahkan verb 3. Contohnya, have I read the book and has she left? Oke, kita akan sedikit menganalisis dari contoh tersebut. Oke, the first example from the positive sentence, I have read the book. I have read the book ini merupakan bentuk positif. Yang pertama kita mempunyai I ini merupakan subjek, kemudian ditambah dengan to be menggunakan to be has atau to be have. Untuk subjek I sendiri maka kita akan menggunakan to be have bukan to be has, karena to be has itu untuk subjek she, did, it. Kemudian kita tambahkan past participle verb 3, read the book. Loh, kenapa Bu ini masih menggunakan subjek pertama, masih menggunakan subjek read? Karena sedangkan ini kan kegiatan yang sudah terjadi, tetapi karena kita sudah menggunakan to be have itu sudah termasuk atau sudah memiliki arti kejadian yang sudah lampau. Kemudian next, oke, dalam present perfect tense ini mempunyai time expression, yaitu berikut beberapa time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan pada present perfect tense. Ada beberapa. Yang pertama itu already. Already itu memiliki makna sudah. Kemudian yang kedua just. Just ini memiliki arti baru saja. Mungkin sebagian besar dari kalian just ini memiliki arti hanya, tetapi just ini kita bisa artikan sebagai baru saja, kegiatan yang baru saja kita lakukan. Contohnya, I just eat, saya baru saja makan. Kemudian yang ketiga terdapat recently or lately, belum lama ini atau akhir-akhir ini. Kemudian terdapat ever yang memiliki makna pernah. Kemudian yet yang memiliki makna masih atau belum. Kemudian for plus period of time up to present. Contohnya ini dalam kata for ini, for an hour, selama 1 jam. For 3 days, selama 3 hari. For 2 weeks, selama 2 minggu. And for a long time, selama waktu yang lama. For many years, selama bertahun-tahun. And the last, there are since. Since plus starting time. Since yesterday. Since, kata since ditambah dengan keterangan waktu yang lain, seperti since yesterday, sejak kemarin. Since 2 AM, sejak jam 7 pagi. Since February, sejak Februari. Since we first met, sejak kita pertama bertemu. And since I moved here, sejak saya pindah ke sini. The next, here the example of present perfect tense. The first, we haven't seen Dimas recently. Ini merupakan bentuk negatif dari present perfect tense. We haven't atau we have not. Kata have not ini bisa kita singkat pengucapannya menjadi we haven't. We haven't seen Dimas recently. Kami
we have. Maka ever been Scotland. Ever di sini merupakan time expression yang dalam bahasa Indonesia berarti apakah kamu pernah ke Scotland juga? And then the third, Adam hasn't or Adam has not received document yet. Adam masih belum menerima dokumen tersebut. The fourth, we have not seen Dimas for 2 weeks. Di sini juga sama seperti contoh yang pertama, tetapi beda menggunakan time expression. For 2 weeks di sini menggunakan time expression for. Kemudian yang kelima, it hasn't rained since February. Belum turun hujan sejak bulan Februari. And then another example here, I have bought a new car. Saya sudah membeli mobil baru. My sister has started a new job this week. Saudaraku sudah memulai pekerjaan baru minggu ini. She has already submitted her paper. Dia sudah mengumpulkan tugas papernya atau esainya. We have been to Singapore. Kita pernah ke Singapura. My sister hasn't started a new business. Saudara perempuan saya belum memulai bisnis barunya. Julia has not finished her science project. Julia belum selesai mengerjakan proyeknya. And then we have not been to Australia, or we haven't been to Australia. Kita belum ke Australia, belum pernah ke Australia. Have you forgotten your lunchbox? Apakah kamu lupa lunchbox atau kotak makan? Kemudian, why has a car stopped in front of you? Kenapa mobil itu berhenti atau kenapa mobil tersebut sudah berhenti di depan mobil? Have I told you about my girlfriend? Saya pernah belum bercerita tentang pacar saya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu present perfect tense ini digunakan pada kejadian yang telah terjadi, tetapi memiliki efek yang masih dirasakan sekarang. Pada present perfect tense ini menggunakan auxiliary verb atau verb has and or have, kemudian menggunakan verb ketiga. Okay, do you get my point? I think it is enough. Please, all of you, don't forget to fill the quiz. Jangan lupa kalian semua untuk mengisi kuis yang sudah diupload pada ini. And the last I say, thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.